Video yang isinya pendeta apa? Pendeta. Dulunya pendeta. Pendeta. Nah, paling asik itu nonton video tentang kisah pendeta masuk Islam. Dan Anda benar, kali ini admin ingin reaction seorang pendeta wanita yang masuk Islam. Bagaimana kisahnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen. Kali ini kita mau reaction akun dari Donditan sebetulnya, tapi sudah direaksi juga oleh Samudra Hidayah. Yuk kita subscribe, like, dan share akun YouTube Donditan dan Samudra Hidayah. Para sobat, judul dari video ini adalah kisah mualaf pendeta Cik Christine awal mula bisa mualaf. Nah, ini seru. Karena apa? Karena setiap hari semakin banyak pendeta dan pastor yang masuk Islam. Dan mereka bukan masuk Islamnya karena beras, karena sembako, karena duit receh. Tidak sama sekali. Tapi karena berpikir, karena akal dan otaknya setelah membandingkan Bibelnya dengan Al-Quran. Sangat menarik kisah Cik Christine, mantan pendeta itu. Bagaimana kisahnya? Yuk kita tonton, kemudian kita komentari. di depan saya ini Anda mantan pendeta apa? Pendeta. Mantan Dulunya pendeta. Pendeta. Nah, ini adalah, saya panggilnya apa nih? Cik Christine ya? Boleh. Cici ya berarti ya? Cici. Saya-nya apa? Li. Oh, Li, berarti Sally. Sally. Nah, gua setan. Alhamdulillah, Cik Christine ini dulunya aktif di GBI, betul ya? Terus sekarang sudah menjadi Muslim, Masya Allah. Nah, kita pengen dengar nanti gimana, sambil kita saling sharing, ya. Iya. Nanti misalnya Christine ada mau tanya, yang saya bisa jawab, saya akan jawab. Yang saya nggak tahu, akan saya cari tahu. Tapi yang penting pulang dari sini, nanti yang jelas, insya Allah iman kita makin kuat. Amin. Gitu. Cik Christine masuk Islam tahun berapa? 2022. 2022. Berarti 2 tahun ini ya? 2 tahun. Jalan 2 tahun ya Iya. berarti. Nah, boleh nggak ceritain Cik, dulunya gimana? Kok dari seorang yang aktif di GBI, kok bisa tiba-tiba ke Islam gitu? Sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi sih. Terlebih lagi mengenai pernikahan yang saya tidak mendapatkan secara detail hal-hal yang diatur di dalam Alkitab waktu itu ya. Oke. Sampai satu saat saya diundang ke teman saya yang menikah secara Islam. Dan di situ dikatakan bahwa si pihak laki-laki punya kewajiban ini Oke. gitu. Yang mana selama ini saya tidak mendapatkan gitu. Dan Ya, di situ ada mata di saya Bible. terbuka betapa di dalam Quran dan di dalam Islam itu diatur secara detail. Oke. Iya, lengkap. Nah, dari situ saya mulai mempelajari. Kalau sedemikian diaturnya, berarti hal-hal yang lain juga pasti diatur Iya, kan. Gitu. Di situ saya mulai mempelajari dari sendiri dari YouTube, Widih. dari YouTube-nya Kak Dodi Waduh. dan yang lain-lainnya. Dan juga ada sahabat saya, kita sering berdiskusi. Kebetulan sahabat saya itu Muslim Oke. gitu. Terus? Kita suka membandingkan, tapi lebih ke secara historis sih. Gitu, apa yang tertulis di kedua kitab sucinya masing-masing gitu. Dan sampai suatu saat di dalam peristiwa proses perceraian yang tidak mengenakan itu, jadi di dalam perjalanan saya pulang dari kantor di mobil, saya nangis, saya merasa sendirian dan saya memanggil Tuhan, Tuhan di mana gitu, dan saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang sudah aku kenal sebelumnya dan sebenarnya adalah kesalahan saya yang tidak mendekat kepadanya gitu loh. Jadi saya bertanya, Tuhan tuh mana gitu. Dan pada saat itu sambil nyetir saya berdoa dalam bahasa roh gitu, karena saya kan Kristen GBI ya, karismatik. bahasa roh ya. Bahasa roh. Yang alirannya si raba-raba atau sandal-lawas? Terus maaf ya. Ini coba remind aja gitu. Iya. Sandal lawas. Dan waktu saya berdoa dalam bahasa roh, ada satu kata yang keluar dari mulut saya yang saya tidak pernah pikirkan, maksudnya tidak pernah terlintas gitu, yaitu hayakallah.
waktu itu saya bacanya seperti hayakalah gitu ya. Saya nggak bisa berhenti ngomong seperti itu Sambil nangis. sambil nangis. Terus? Terus sesudah tangis saya reda karena saya kebingungan sendiri, saya telepon teman saya tanya apakah tahu nggak artinya, dan dia bilang nggak tahu. Oke. Lalu saya tanya apakah ini salah satu kata yang ada di dalam azan, mungkin saya sering dengar dan mungkin termemori secara nggak langsung, jadi itu keluar, dia bilang bukan. Oke. Lalu saya cari di Google kok, Terus dapat artinya? dapat artinya. Artinya? Artinya mungkin saya lafalnya salah waktu itu, sebenarnya adalah hayakallah. Itu adalah salam yang artinya ada 4. Akulah yang akan melanggengkan rezekimu, akulah yang akan memperbaiki hidupmu, akulah yang akan membuat engkau dekat kepadaku, dan Dekat akulah kepada yang Allah. membuat hatimu senang. Masya Allah. Gitu. Cuman satu kata itu ya. Cuma satu kata itu. Terus setelah Cikrisin tahu arti itu, Ya, gimana? saya merasa itu kaget, tapi juga kayak ngerasa wow, ini seperti seseorang satu orang pribadi yang benar-benar memperkenalkan dirinya kepada saya dengan bukan dengan nama tapi Oke. dengan Saya merinding. terus aduh, sampai merinding. tapi dengan kebesarannya dan dengan fungsinya dia yang yang ada di dalam hidup manusia gitu loh. Dan semua itu berkesinambungan keempat hal itu. Tapi sebelum Cikrisin mengucapkan kata itu, sebelumnya apa Cikrisin pernah dengar dari YouTube apa dari apa Nggak gitu? pernah. Nggak pernah. Boleh dicek aja di Google artinya apa. Mungkin nggak banyak orang juga yang tahu. Iya. Iya. Terus setelah itu baru dimulai perjalanan Cikrisin Iya. untuk ke Islam. Jadi saya semakin curious kan kok. Jadi saya mempelajari tuh apa sih bedanya. Hal yang pertama saya pelajari adalah tentang Yesus di dalam Quran gitu. Terus Yesus saya di ngeliat Quran. wah ini seperti ada satu missing link yang kalau Ya, misalkan dibikin betul. jadi satu puzzle tuh sebenarnya inilah yang tidak tertulis di dalam Alkitab waktu itu kan. Cerdas menditain. Tentang lahirnya, tentang kecilnya bagaimana Iya. gitu kan, kita taunya pas dia waktu umur 12. yang dia disunat Ya, umur 8 hari. 8 hari Terus pulang kan ke Nazaret itu Iya. di Lukas. Iya, Habis itu kan setiap tahun mereka datang ke ke Yerusalem. Yerusalem. Umur 12 tahun diceritakan malah dia sedang didengarkan oleh orang-orang di dalam bait Iya, suci. iya. Setelah itu nggak ada cerita. Nggak ada kan? Sampai dia kemudian melayani gitu ya, Iya. umur 30 tahun. 30 tahun. Terus? Gitu. Jadi saya mulai belajar gitu, dan juga banyak tokoh-tokoh. Saya lihat kok makin kesini makin banyak ya. Apanya? Justru tokoh-tokoh agamis yang dari nonis pada jadi mualaf kok. Oh gitu. Yes. Kalau saya kan bukan tokoh agama. Kayak Kalau saya kan cuma jemaat yang rajin berperpuluhan doang. Bunda Irena Oh, contohnya. Bu Saja Irena, gitu ya. kan. Jemaat yang rajin. Terus? Terus Ko Steven Ko yang Steven, almarhum ya. gitu. Almarhum. Kohani, Iya. Kohani Kristianto. Terus saya bingung. Oh, ada apa ini gitu? Maksudnya gerakan apa ini? Justru orang-orang bukan yang tidak tahu loh, Kak. Maksudnya Iya. bukan secara ya boleh dikatakan mereka berilmu lah ya, Iya, iya. gitu. Dan mereka mendalami gitu. Dari situ malah Cikrisin penasaran loh. Iya, Ini kenapa banyak orang iya, masuk Islam gitu. iya. Terus sampai ke Islamnya prosesnya gimana? Sampai ke Islamnya karena saya cari tahu, saya suka dengerin Zakir Naik. Zakir Naik, Oh, Masya Zakir. Allah. Dokter Zakir Naik ya? Dokter Masya Zakir Allah, Naik, Terus? ya. Terus Wah, juga sama juga berarti sama saya nih. Korban Dokter Zakir Naik. Alhamdulillah ya berarti ya. alhamdulillah. Jadi Hikmah dari apa ya Zakir kok Naik. Oke. semakin jadi pengen tahu banyak gitu, dan juga suka mendengarkan cerita-cerita bagaimana orang tuh mualaf gitu. Maksudnya setiap pribadi tuh berbeda-beda, dan Ya. itu kayak membuat saya wow, ternyata ya berjuta-juta cara bagaimana orang bisa revert kembali, Betul. Report betul. ya kembali kepada fitrahnya ya. Iya betul, Gitu. betul sekali. Kembali ke fitrah, nggak Kembali. pindah agama. Iya. Jadi kita sebenarnya itu bukan pindah agama, kita kembali ke fitrah manusia. Fitrah manusia adalah Muslim. Iya. Susah atau perjalanannya ke Islam gimana waktu itu? Banyak rintangan? Masya Allah, luar biasa. Inilah salah satu pendeta yang cerdas
salah satu pendeta yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Berawal dari dia pergi ke pernikahan muslim atau muslimah temannya. Kemudian di situ disajikan kewajiban-kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri. Dari situ dia terpengaruh. Sedetil ini Islam. Kok di agama saya nggak ada ya? Sedetil itu awal tercerahkannya Cik Christine mantan pendeta itu. Kemudian dia menggali berbagai video dari Zakir Naik, kemudian dari tokoh-tokoh Kristen, pendeta, pastor yang masuk Islam, testimoninya dia lihat dan dia bingung kok bisa ya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya pengetahuan luas tentang kekristenan, tentang Bible, justru rame-rame masuk Islam. Dia penasaran dan dia pun akhirnya mendalami Yesus di Al-Quran. Ternyata Al-Quran lebih lengkap bicara Yesus dibandingkan dengan Bible-nya. Di Bible, kisah Yesus banyak missing link, banyak kisah yang hilang. Dari 12 tahun hingga 30 tahun saat pelayanan Yesus, nggak ada kisahnya, beda dengan Al-Quran. So, semakin cerdas pendeta, semakin terbuka pikiran pendeta untuk membandingkan Bible-nya dengan Al-Quran, maka semakin dekat ke Islam. Kecuali pendeta-pendeta yang sudah terbebani dengan doktrin-doktrin tak masuk akal itu susah untuk revert kembali ke Islam. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.